perkenalkan, nama aku Berlianur Menyubening Damayanti Deni. Biasa dipanggil Elin. Aku merupakan salah satu mahasiswi kedokteran Vikia Universitas Airlangga semester 2. Pada kesempatan kali ini, di video ini aku mau sharing tentang strategi belajar aku, yang dimana aku tuh udah mulai ngenalin bahwa pribadiku itu gampang banget ingat, tapi juga gampang banget lupa, kayak gitu. Nah, ternyata dua hal itu tuh bukan menjadi masalah besar asal aku tahu gimana strategi belajarku. Jadi aku bisa nyusun rencana yang pas, juga bisa aku selarasin dengan impianku di masa depan nantinya, yakni aku ingin lulus dokter. Setelah itu aku ada rencana buat ambil S2 hukum. Maka dari itu, yuk kita mulai. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran, aku tuh menyadari betul bahwa aku tuh nggak bisa santai-santai aja, karena memang materi di kedokteran ini nih merupakan sesuatu yang baru dan menurut aku sulit. Kayak di semester lalu aja aku udah dapat anatomi, terus semester ini di awal tahun aku udah dapat biologi kedokteran, histologi, juga keterampilan medis. Memang semuanya tuh sesuatu yang baru gitu loh. Aku tuh kayak bingung, sulit memahami kayak gitu. Nah, makanya aku tuh butuh strategi belajar yang bikin aku tuh mudah paham, ingetnya jangka panjang, juga aku tuh bisa konsisten dalam melakukan strategi itu gitu. Nah, terus sesuai juga sama kapasitas otak aku. Jadi kayak nggak yang nge-pressure aku banget, karena tujuan aku adalah bukan cuma lulus ujian blok UTB UAB, tapi ilmunya tuh bisa jadi pondasi kuat aku buat selama menjalani profesi dokter ini. Nah, yang dimana nantinya ilmu itu tuh harapan aku bisa bermanfaat bagi orang atau masyarakat sekitarku kayak gitu. Nah, menyadari hal tersebut, bahwa aku memang pribadi yang gampang banget ingat tapi juga gampang banget lupa, setelah refleksi diri, terus brainstorming, akhirnya tuh aku sadar bahwa memang aku tuh lebih mudah menangkap suatu pemahaman baru, misal dia tuh secara visual dibanding dengan audio. Karena kalau audio tuh aku nggak bisa membayangkan apa sih yang ingin disampaikan oleh orang tersebut kayak gitu, dibanding harus secara visual. Kalau visual aku langsung punya gambaran gitu loh, kayak ibaratnya ada pemahaman baru langsung aku screenshot gitu, kayak cet gitu. Nah, tapi lebih mudah lagi sebenarnya sehari-hari aku tuh juga biasanya pakai singkatan-singkatan yang lebih mudah dipahami oleh diriku sendiri. Jadi kayak lebih ke jembatan keledai atau mnemonik. Nah, setelah aku sudah menangkap dengan singkatan-singkatan yang lebih mudah aku pahami, biasanya tuh aku space repetition. Jadi aku ulang terus kayak misalkan ngapain tuh aku ulang. Dan yang paling penting adalah active recall. Ini beneran ngaruh banget di aku. Misal aku lagi melakukan aktivitas lain, nah biasanya tuh aku buat kuis dadakan buat diriku sendiri gitu, kayak tadi tuh gini, aku bisa jawab nggak ya dengan materi yang sudah aku ingat-ingat tadi. Nah, aku merasa bahwa belajarku bakal optimal banget semisal waktu active recall itu aku tuh bisa jawab. Jadi aku buat kuis sendiri, terus buat aku jawab sendiri juga kayak gitu. Nah, itu kalau dari strategi yang sudah aku temukan, apalagi dibantu dengan pemaparan dari teman-teman waktu kuliah PPP, itu aku semakin sadar bahwa oh ternyata memang metode ini tuh ada dan itu termasuk dengan ini loh. Nah, aku tuh baru ngeh banget kalau aku tuh termasuk yang visual, setelah itu mnemonik, setelah itu space repetition, dan juga active recall kayak gitu. Nah, aku bikin strategi belajarku itu pakai pendekatan SMART, S-M-A-R-T, S spesifik, yakni aku ingin menguasai materi-materi yang ada di kedokteran mulai dari awal yang semester sebelumnya. Aku harus memastikan bahwa materi itu tetap ada di pemahaman aku dengan strategi belajar yang telah aku temukan, dimulai dari visual, aku tangkep, kemudian mnemonik, kemudian setelah itu space repetition dan active recall. Pada aspek M atau measurable, bagaimana cara aku untuk mengukur progres itu, aku biasanya memastikan bahwa setiap kuliah itu aku paham betul apa yang diberikan tadi. Jadi at least aku tuh punya gambaran. Setelah pulang tuh aku asah lagi. Nah, itu yang biasanya aku lakukan setiap hari. Setelah itu, aku juga memasang target pada setiap skor ujianku, UTB, UAB, bahwa ujianku minimal harus AB gitu. Nah,
setiap minggu sebelum melewati minggu tersebut, jadi sebelum ke minggu selanjutnya tuh aku biasanya menarget diriku bahwa aku tuh harus udah paham materi dari seminggu yang telah diberikan. Jadi 5 hari kuliah itu tuh aku udah harus paham materinya apa aja sebelum berganti minggu. Jadi biar setelah itu tuh nggak yang numpuk gitu. Setelah itu ada aspek A, achievable. Nah, selain itu aku tuh karena orangnya biasanya setelah aku memperhatikan ya, aku tuh nggak bisa yang terlalu belajar banget. Tapi aku tuh tetap harus ada self reward. Jadi aku memastikan bahwa memang ada waktunya aku belajar, tapi tetap ada space untuk diriku sendiri, self reward. Jadi kalau sehari-hari sih biasanya bukan yang gimana-gimana, aku biasanya memastikan bahwa walaupun aku udah belajar banget tuh aku tetap adalah hiburannya kayak scroll TikTok kayak gitu biasanya. Nah, itu harapan aku biar konsisten juga nggak jenuh gitu akunya. Setelah itu ada aspek relevan. Nah, tujuan belajarku ini aku pastiin sesuai dengan kebutuhan aku di masa depan, yakni harapan aku lulus kedokteran, kemudian aku bisa lanjut ke program hukum. Selanjutnya juga ada time bound atau jangka pendeknya tentunya aku mau menguasai materi yang sedang berjalan, bentuk sistem belajar yang cocok buat aku. Terus jangka menengah lulus sarjana kedokteran, dan jangka panjangnya aku ingin ngambil S2 hukum gitu. Nah, aku menyadari bahwa belajar itu bukan sekedar niat tapi mengenali diri sendiri. Nah, aku juga terinspirasi dari kata-kata bahwa belajar atau pasien mati. Nah, aku juga mengingat bahwa di balik setiap blok yang aku taklukkan itu ada pasien yang nantinya akan aku tolong di masa depan. Jadi memang menurut aku strategi belajar ini cukup penting ya untuk dipahami. Maka dari itu semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami cara belajar. Terima kasih. Bye bye.